Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, senang menjumpai saudara dalam renungan pagi hari ini. Dan doa saya kita tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan. Nah, kita akan berbicara tentang bagaimana ada seorang janda yang mengeluarkan air mata. Dan saya mau berkata, setiap air mata yang keluar memiliki arti. Setiap air mata yang keluar di hadapan Tuhan memiliki nilai yang tidak terhingga. Allah memperhatikan dan Allah siap menjawab segala kebutuhan kita di hari ini. Haleluya. Nah, sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di hari yang baru ini. Dan kami yakin firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan firman itu adalah Kristus Yesus Tuhan yang akan mencama, memperbarui, dan menguatkan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-13, di sana dikatakan seperti ini, saudara. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, perhatikan saudara, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata kepada janda ini, jangan menangis. Nah, saudara, ini hal yang menarik. Saya ingin berkata seperti ini. Di mana ada kedukaan, di situ ada air mata. Nah, saudara, hal yang wajar seseorang itu menangis. Karena mungkin saja dia kehilangan sesuatu yang berharga. Dia kehilangan apa yang dicintainya. Ada orang-orang yang menangis, misalnya saudara, dia kehilangan pekerjaannya, usahanya hancur. Dia mengalami satu depresi yang berat akibat kegagalan dan dia bisa saja dalam keadaan yang sedih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apapun keadaan itu, bahkan ada orang yang sangat sedih karena kehilangan hewan peliharaannya. Dia bisa berduka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saat ini ada seorang janda. Dia dengan rombongannya berpapasan atau bertemu dengan Yesus. Dan menariknya, Yesus berkata kepada janda ini, jangan menangis. Saya ingin berkata, janda ini menjadi orang yang percaya ketika ia berhenti menangis. Kenapa saudara yang dikasih Tuhan? Kalau saudara pelajari ayat ini dengan baik-baik, saudara akan melihat, mungkin saudara bertanya, bagaimana bisa mujizat terjadi? Bagaimana bisa pertolongan Tuhan terjadi bagi janda ini? Dia akan hanya berpapasan dengan Yesus. Dia akan hanya bertemu di jalan dengan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, hal pertama yang saya ingin beritahukan kepada saudara, bahwa janda ini sangat mendengarkan perkataan Yesus. Dia berhenti menangis. Dan pada saat dia berhenti menangis, itu artinya dia menuruti dan taat kepada firman Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Siapa yang tidak meremehkan firman Tuhan, dia akan mendapat berkat. Siapa yang tidak meremehkan firman Tuhan, dia akan melihat segala kebaikan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hal yang kedua yang saya ingin bagikan kepada saudara, di mana ada Yesus, di situ ada sukacita. Yesus mengubah air mata menjadi sukacita. Yesus adalah solusi terbaik dari seluruh persoalan kita. Yesus adalah jalan keluar terbaik dari setiap masalah kita. Dan Yesus bukan hanya berkata, tapi Yesus membuktikan setiap perkataannya. Saat ia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Alkitab berkata, saudara, di ayat yang ke-14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Jadi Yesus bukan hanya berkata jangan menangis setelah itu selesai perkara. Tidak. Yesus adalah solusi terbaik. Dia berkata jangan menangis.
Dia menghapuskan duka cita saudara dengan sukacita. Dia memberikan kelepasan, dia memberikan jalan keluar, dia memberikan pilihan yang terbaik. Nah saudara, dia hampiri usungan itu. Dia pegang usungan itu. Dan dia berkata apa? Hai anak muda, bangkitlah. Ada pengharapan, ada jalan keluar di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Ada perubahan jika saudara bertemu dengan Yesus. Dari duka cita Yesus ubahkan menjadi sukacita. Dari ketiadaan harapan Yesus ubah jadi pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun saudara tidak melihat jalan, tetapi waktu engkau bertemu dengan Yesus, Yesuslah jalan keluar. Sekali lagi, Yesuslah jalan untuk engkau melihat segala yang terbaik di depan saudara. Allah sediakan yang terbaik. Amin. Saudara butuh Yesus. Yang ketiga yang saya ingin katakan bahwa perkataan Yesus selalu menghidupkan, bukan mematikan. Amin. Nah, kenapa saya katakan yang ketiga ini perkataan Yesus adalah perkataan yang menghidupkan? Yesus adalah firman. Alkitab berkata, maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, terang pun jadi. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan selalu jadi. Waktu Yesus berkata di ayat yang ke-14, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Apa yang terjadi? Ayat 15 berkata, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara, orang muda adalah harapan gereja. Orang muda memiliki kekuatan. Orang muda memiliki segala cita-cita, angan-angan yang besar. Orang muda memiliki impian. Tapi saudara, orang muda yang ada di Naim ini meninggal. Nah saudara, waktu dia meninggal, harapannya hilang. Waktu dia meninggal, kekuatannya hilang. Waktu dia meninggal, segala impiannya terkubur. Tapi pagi hari ini, saya ingin berkata kepada saudara, kalau ada impian yang terkubur, kalau ada kekuatan yang jadi lemah, kalau ada semangat yang jadi patah, mari bertemulah dengan Yesus. Sebab Yesus membangkitkan harapan. Amin. Yesus membangkitkan segala keinginanmu. Yesus membangkitkan masa depanmu yang baru. Yesus memberikannya. Yesus ingin engkau bangkit. Itulah sebabnya saya berkata, perkataan Yesus adalah perkataan yang memberi hidup, bukan mematikan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang engkau harus lakukan adalah belajar berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, waktu engkau bertemu Yesus, dengarkan firman itu. Percayalah pada firman itu. Yang ketiga, selalu ada harapan di dalam Yesus, karena firman itu hidup dan berkuasa. Amin. Apa masalahmu hari ini? Jika ada firman Tuhan, engkau akan melihat kebesaran dan kasih Tuhan. Katakan, oh besar, besar anugerahnya. Anugerah Tuhan selalu besar bagi kita. Oh besar, besar kuasanya. Amin. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sudahkah saudara merasakan? Sudahkah saudara menikmati kasih Tuhan? Kalau janda ini saudara, Yesus perhatikan. Kalau janda ini Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara dan saya juga memiliki kesempatan yang sama. Memiliki segala yang sama yang siap Yesus kerjakan. Persoalannya, rindukah saudara bertemu dengan Yesus? Kasih-Nya selalu baru. Kasih Allah itu selalu yang baru bagi saudara. Perhatian Tuhan itu cukup bagi kita.
Saat ini saya mau berdoa buat saudara-saudara yang sakit. Entah saudara sakit apa. Atau saat ini ada mungkin yang lagi sakit karena COVID-19 ini. Dan saudara kehilangan harapan. Saudara kehilangan satu sukacita yang besar. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu perkataan firman. Oleh karena itu apapun keadaan kita, itu sebabnya di firman Tuhan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, saat ini hamba-Mu berdoa buat umat-Mu, mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang percaya Tuhan, mereka yang saat ini sakit, bahkan mungkin ada yang sakit karena terpapar oleh COVID-19 ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, biar Engkau tergerak oleh belas kasihan. Biar Engkau Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Jamah setiap umat-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Taruh tangan-Mu yang mengalirkan kuasa dan kasih itu. Yang firman-Mu berkata tidak berubah. Nama Yesus, hari ini, kemarin, besok, sampai selama-lamanya. Yang firman-Mu berkata oleh bilur Tuhan sembuh. Oleh karena itu Bapa, kami imani firman-Mu dan kami berkata dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Bahkan yang sakit COVID-19 dalam nama Yesus sembuh. Karena Tuhan menyembuhkan saat ini dalam nama Yesus terjadi. Amin. Saudara, mungkin saudara lagi usahamu, lagi engkau mengalami kepailitan, engkau mengalami satu tekanan yang hebat, engkau mengalami kemunduran usaha, engkau mengalami PHK, engkau mengalami kegagalan usaha, engkau mengalami satu intimidasi, tekanan yang hebat. Kalau ada Yesus, duka cita diganti sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau lihat Tuhan, mereka yang lagi kehilangan pengharapan karena usaha mereka yang mundur, usaha mereka yang hancur, mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pengharapan. Saat ini kami sudah dengarkan firman-Mu dan kami berdoa dalam nama Yesus, Allah yang mampukan bangkitkan harapan mereka dan segala usaha mereka, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Bahkan yang kehilangan pekerjaan, Allah ganti. Karena Engkau sendiri yang berkata masa depan yang baru Engkau sudah berikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus terjadi. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kita berdoa buat bangsa dan negara kita Indonesia ini. Tenaga-tenaga medis yang ada, ya, pemerintah kita yang ada, ya, mulai dari presiden sampai seluruh aparat yang ada. Sehingga kota-kota kita diberkati Tuhan, bangsa dan negara kita dalam perhatian Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau mempedulikan bangsa dan negara kami. Berbelas kasihan bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa dan negara kami. Ada begitu banyak kota, ada begitu banyak suku-suku bangsa. Jamahan Tuhan terjadi. Damai sejahtera Tuhan turun. Berkati setiap pemimpin yang ada. Mulai dari presiden sampai seluruh aparat yang ada. Baik TNI, Polri, Tuhan berkati. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan. Menjadi bagian dari pemimpin dan bangsa kami. Sehingga kami semuanya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus terjadi. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tetap semangat. Saudara, Tuhan memberkati seluruh tenaga medis yang ada. Tuhan memberkati obat-obatan yang saudara minum. Tuhan memberkati kondisi saudara, situasi lingkungan yang ada. Diberkati Tuhan. Percayalah, karena Allah mengasihi kita. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sampai berjumpa dalam renungan esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dalam nama Yesus, amin. Tetap semangat.